Kamu sudah sholat, kamu sudah berdoa, kamu bahkan masih bersedekah. Tapi mengapa hidupmu tetap terasa sempit? Bagaimana jika selama ini bukan Allah yang menahan rezekimu, tetapi ada sesuatu di dalam hatimu yang sedang menghalanginya? Ada rahasia dalam Al-Quran yang hampir tidak pernah dibahas, tentang rezeki yang tidak turun ke tangan karena tertahan di dalam jiwa. Malam ini, kita tidak akan bicara tentang uang. Kita akan bicara tentang mengapa langit terasa tertutup meski sajadahmu basah oleh air mata. Jika kamu pernah merasa doamu tidak diijabah, video ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tekan like jika kamu pernah merasa diuji dalam rezeki. Tulis amin di kolom komentar jika kamu masih berharap pada Allah. Dan subscribe channel Manisnya Iman agar jiwamu tidak berjalan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berdiri dalam sunyi di sepertiga malam yang hening, ketika dunia seolah tertidur dan hanya Allah yang terjaga bersama air matamu? Engkau sudah sholat, tidak pernah bolong. Engkau sudah berdoa, lirih, panjang, dan penuh harap. Engkau bahkan masih menyisakan rizkimu untuk bersedekah, meski dompetmu sendiri terasa menipis. Namun hidupmu tetap terasa sempit. Bukan hanya soal uang, tapi tentang rasa, tentang napas yang terasa berat, tentang langkah yang seperti terjebak di tempat yang sama, tentang doa yang seakan mengambang tanpa pernah benar-benar jatuh ke bumi. Dan di dalam hatimu, perlahan muncul pertanyaan yang tak berani kau ucapkan keras-keras. Apakah Allah tidak mendengar? Ataukah aku yang tak sungguh-sungguh? Sahabatku, pertanyaan itu tidak membuatmu berdosa. Pertanyaan itu justru lahir dari jiwa yang sedang terluka. Karena orang yang tak peduli tak akan pernah bertanya. Engkau bertanya karena engkau berharap, karena engkau percaya bahwa di balik langit ini ada Tuhan yang Maha mendengar. Tapi mengapa ketika engkau sudah berusaha mendekat, hidup tetap terasa jauh dari bahagia? Mengapa ketika sajadahmu basah oleh air mata, pintu-pintu rizki seolah tak juga terbuka? Di titik ini, banyak orang mulai goyah. Bukan karena mereka tak beriman, tapi karena mereka lelah berharap. Mereka mulai bertanya dalam diam, mengapa yang tak sholat bisa hidup lapang? Mengapa yang jarang berdoa justru terlihat lebih tenang? Namun sahabatku, disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Mungkin yang bermasalah bukan pada sholatmu, bukan pada doa-doamu, bukan pula pada sedekahmu. Mungkin yang perlu kau periksa adalah cara jiwamu berdiri di hadapan Allah. Karena tidak semua tubuh yang bersujud diiringi oleh hati yang benar-benar tunduk. Tidak semua doa yang terucap lahir dari jiwa yang benar-benar berserah. Ada solat yang menggerakkan langit. Ada pula solat yang hanya menggerakkan bibir dan tubuh tanpa pernah menyentuh ruh. Dan seringkali
Kita tidak miskin karena Allah menahan rizki. Kita miskin karena hati kita belum siap menerimanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah Maha mendengar. Tak satu pun bisikan hatimu yang luput darinya. Tak satu pun air matamu yang jatuh sia-sia. Namun terkadang, yang Dia tunggu bukanlah banyaknya kata, melainkan kedalaman jiwa. Bukan kerasnya permintaan, tapi keikhlasan penyerahan. Karena doa sejati bukan sekedar meminta agar keadaan berubah, tetapi memohon agar hati kita menjadi cukup lapang untuk menerima takdirnya. Malam ini, jika engkau masih merasa sempit, jika engkau masih merasa seperti tak didengar, jangan berhenti berdoa, jangan pula berhenti bersujud. Mungkin Allah tidak sedang menutup pintu. Mungkin Dia sedang mengetuk jiwamu, mengajakmu masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang rizki, tentang doa, dan tentang makna sejati berdiri di hadapannya. Dan dari titik sunyi itulah, kita mulai menyadari satu hal yang sering terlewat, bahwa yang kita sebut rizki mungkin tidak pernah sesempit yang kita bayangkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengatakan bahwa rizki hanyalah uang. Kitalah yang menyempitkannya. Kitalah yang mengurung makna rizki dalam angka, gaji, saldo, dan harta. Padahal, ketika Allah berbicara tentang rizki, Dia berbicara tentang kehidupan itu sendiri, tentang nafas yang masih bisa kita hirup, tentang mata yang masih bisa melihat, tentang hati yang masih bisa merasa tenang. Allah berfirman, "Dan di langitlah rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Perhatikan baik-baik sahabatku. Allah tidak berkata, "Di tangan manusia rizkimu," tidak pula di dompetmu rizkimu. Allah berkata, "Di langit." Artinya, rizki bukan sekedar hasil kerja keras, bukan hanya hasil koneksi, bukan semata keberuntungan. Rizki adalah sesuatu yang turun dari sisi Allah dalam bentuk yang seringkali tidak kita sadari. Al-Quran mengajarkan kita bahwa rizki bisa berupa ketenangan, tidur yang nyenyak, hati yang tidak gelisah. Banyak orang bergaji besar, namun hidupnya penuh cemas. Pikirannya tidak pernah berhenti, dadanya selalu sempit. Itu bukan kekayaan, itu adalah kemiskinan yang dibungkus kemewahan. Rizki juga bisa berupa anak yang baik, anak yang mendoakan orang tuanya, anak yang membuat hidup terasa berarti. Ada orang kaya raya, namun anak-anaknya jauh dari akhlak. Hatinya hancur meski rumahnya megah. Ada pula orang sederhana, tapi setiap pulang ke rumah, ia disambut oleh cinta dan doa. Siapakah yang lebih kaya? Rizki juga adalah hati yang lapang, hati yang tidak iri, hati yang tidak dengki, hati yang bisa menerima takdir dengan damai. Karena hidup tidak berat karena sedikitnya harta, tetapi karena sempitnya hati. Dan Al-Quran juga menyebut rizki sebagai ilmu, pemahaman, hikmah. Orang yang diberi ilmu melihat hidup dengan jernih. Ia tidak mudah putus asa. Ia tahu bahwa setiap ujian mengandung maksud. Dan satu lagi, rizki adalah kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memulai lagi. Berapa banyak orang yang punya uang, tapi tidak lagi punya kesempatan karena penyakit, karena usia, atau karena waktu yang telah habis. Sahabatku, inilah sebabnya banyak orang yang miskin uang tapi kaya hidup. Mereka tertawa dengan tulus,
tidurnya nyenyak, hatinya damai. Dan inilah sebabnya banyak orang yang kaya uang tapi miskin jiwa. Mereka gelisah, tak pernah merasa cukup, tak pernah benar-benar tenang. Maka ketika engkau berkata, "Aku miskin," mungkin yang perlu kau tanyakan adalah, miskin yang mana? Miskin harta atau miskin ketenangan? Karena di mata Allah, yang benar-benar miskin bukanlah yang sedikit memiliki, tetapi yang tak pernah merasa cukup meski diberi banyak. Dan dari pemahaman tentang rezeki itulah, kita sampai pada satu pertanyaan yang lebih dalam. Jika Allah Maha Memberi, mengapa doa-doa kita seakan tak menggeser takdir? Sahabatku yang dirahmati Allah, Al-Quran tidak pernah membiarkan kita tersesat dalam kebingungan tanpa jawaban. Di dalamnya ada satu kunci yang sangat sunyi namun sangat menentukan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perhatikan baik-baik sahabatku. Allah tidak berkata, "Aku akan mengubah nasib mereka ketika mereka banyak berdoa." Tidak pula ketika mereka menangis lebih keras. Allah berkata, ketika mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Disinilah rahasianya. Doa adalah panggilan, tapi perubahan diri adalah langkah menuju pintu. Bayangkan seseorang mengetuk pintu rumah, namun kakinya justru melangkah menjauh. Ketukannya mungkin terdengar, tetapi dirinya sendiri tidak pernah benar-benar mendekat. Begitulah doa tanpa perubahan sikap. Bibir memohon, tapi hati masih menggenggam kebiasaan lama. Mulut meminta, tapi perilaku masih berjalan di arah yang sama. Dan seringkali yang menghalangi rezeki bukan takdir, melainkan sesuatu yang kita simpan di dalam diri kita sendiri. Ada dosa-dosa yang tidak terlihat, tapi dampaknya sangat terasa. Kezaliman kecil, seperti meremehkan hak orang lain, mengambil yang bukan milik kita, menyakiti tanpa merasa bersalah. Mungkin hanya kata, mungkin hanya sikap, tapi di hadapan Allah tak ada yang kecil jika itu melukai. Ada pula hati yang penuh iri, memandang nikmat orang lain dengan rasa tidak suka, merasa hidup ini tidak adil. Padahal, hati yang dipenuhi iri adalah hati yang bocor. Rezeki yang masuk pun tidak pernah benar-benar tinggal. Dan ada hutang yang sering dianggap sepele, ditunda, dilupakan, padahal hutang adalah janji, sementara Allah mencintai mereka yang menjaga amanah. Sahabatku, banyak orang berdoa agar rezekinya dilapangkan, tapi tetap menyimpan hal-hal yang menyempitkan jiwanya. Banyak orang meminta keberkahan, tapi tidak mau melepaskan kebiasaan yang merusak hatinya. Padahal doa bukanlah mantra, doa adalah hubungan. Dan hubungan tidak akan tumbuh jika kita terus mengulang hal-hal yang menjauhkan kita dari yang maha dekat. Allah Maha Pengasih. Dia tidak menutup pintu rezeki tanpa sebab, tapi Dia juga Maha Adil. Dia tidak akan melimpahkan cahaya ke dalam wadah yang masih kotor. Maka sebelum kita bertanya, mengapa hidupku tidak berubah? Mungkin kita perlu bertanya lebih dalam, apakah aku sudah berubah untuk menerima perubahan itu? Karena bisa jadi, Allah sudah siap memberi, namun kitalah yang belum siap menerima. Dan ketika kita mulai berani menengok ke dalam diri, kita pun sampai pada satu kenyataan yang halus namun mengguncang, bahwa tidak semua sujud sama nilainya di hadapan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, solat adalah pertemuan, bukan sekedar kewajiban, bukan hanya rutinitas. Ia adalah saat ketika jiwa berdiri di hadapan penciptanya. Namun seperti setiap pertemuan, ada yang datang dengan hati, ada pula yang datang hanya dengan tubuh. Tidak semua solat sama di mata Allah. Ada solat yang menggugurkan dosa, ada solat yang mengangkat derajat, dan ada pula solat yang hanya menjadi rangkaian gerakan tanpa pernah menyentuh langit. Allah sendiri telah mengingatkan dengan nada yang sangat tegas. Celakalah orang-orang yang solat,
yang lalai dari solatnya. Perhatikan sahabatku, Allah tidak mengatakan celakalah orang yang tidak solat, tetapi celakalah orang yang solat namun lalai. Artinya, seseorang bisa saja berdiri di sajadah, tapi hatinya sedang jauh mengembara, bibirnya membaca, tapi jiwanya tidak hadir. Solat yang seperti ini tidak pernah benar-benar sampai, karena yang naik ke langit bukanlah suara, melainkan kesadaran. Dan disinilah rahasia yang sering terlupakan. Solat yang sejati tidak berhenti di tikar. Ia hidup dalam akhlak. Jika solatmu benar, ia akan melembutkan sikapmu. Jika solatmu hidup, ia akan menenangkan ucapanmu. Jika solatmu hadir, ia akan membersihkan hatimu. Namun jika setelah solat, kita masih mudah marah, masih ringan menyakiti, masih gemar meremehkan, maka mungkin yang berubah hanya posisi tubuh, bukan posisi jiwa. Dan disinilah rezeki pun mengambil jarak. Karena rizki tidak mengikuti berapa panjang bacaanmu, tetapi bagaimana karaktermu. Rizki mengikuti kejujuran, kesabaran, kelembutan, amanah. Solat yang tidak melahirkan akhlak adalah seperti lampu tanpa cahaya. Ada bentuknya, tapi tak menerangi. Dan bagaimana mungkin Allah menitipkan rizki kepada hati yang belum siap menjaganya? Sahabatku, Allah Maha Lembut. Dia tidak menuntut solat yang sempurna. Dia hanya meminta solat yang jujur. Solat yang tidak hanya menundukkan kepala, tapi juga menundukkan ego. Solat yang tidak hanya membungkukkan badan, tapi juga melunakkan kesombongan. Karena ketika hati mulai tunduk, langit pun mulai terbuka. Dan bisa jadi, bukan rizkimu yang tertahan, melainkan solatmu yang belum benar-benar hidup. Maka malam ini, ketika engkau berdiri di hadapannya, jangan hanya hadir dengan tubuh, bawalah juga hatimu. Karena hanya solat yang hiduplah yang mampu menggerakkan langit. Dan ketika kita mulai memahami bahwa solat sejati adalah yang melunakkan hati, muncullah satu pertanyaan yang sering berbisik di dada. Mengapa ada orang yang jarang solat, namun hidupnya tampak begitu berlimpah? Sahabatku yang dirahmati Allah, pertanyaan ini tidak salah. Ia lahir dari kejujuran jiwa yang sedang mencari makna. Al-Quran dan kehidupan mengajarkan satu hal yang sangat penting. Dunia ini memiliki hukum sendiri. Di dunia, siapa yang menanam, dialah yang memanen. Siapa yang bekerja keras, dia akan melihat hasilnya. Siapa yang cerdas mengelola peluang, ia akan memetik buahnya. Dan Allah memberi dunia kepada siapa saja yang mau berusaha. Baik ia beriman atau tidak. Baik ia solat atau tidak, karena dunia adalah ladang sebab akibat. Namun sahabatku, disinilah perbedaan yang sangat halus namun menentukan. Dunia bukan ukuran ridho Allah. Kaya bukan jaminan keberkahan. Ada orang yang diberi harta sebagai ujian. Ada pula yang diberi kesempitan sebagai penjagaan. Banyak orang terlihat kaya di luar, tapi hatinya penuh kegelisahan. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Pikirannya tidak pernah berhenti. Ia punya segalanya, kecuali rasa cukup. Itulah kemiskinan yang paling sunyi. Sementara ada orang lain yang hidupnya sederhana, rumahnya biasa, hartanya tak banyak. Namun wajahnya bercahaya, ucapannya menenangkan, langkahnya terasa ringan. Ia mungkin tidak kaya di mata manusia, tapi jiwanya penuh. Dan jiwa yang penuh adalah rezeki yang tidak bisa dibeli. Sahabatku, Allah memberi dunia tanpa memandang iman. Tapi Dia memberi ketenangan hanya kepada mereka yang dekat dengannya.
Karena dunia bisa dibangun dengan kecerdikan, namun kedamaian hanya bisa tumbuh dari hubungan dengan Tuhan. Maka jangan iri kepada mereka yang tampak berjaya, tapi hatinya gelap. Jangan pula meremehkan hidupmu yang sederhana, namun jiwamu masih bisa bersyukur. Karena seringkali, yang terlihat kaya sebenarnya sedang kekurangan, dan yang terlihat biasa sebenarnya sedang berlimpah. Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan untuk selamat. Dan bisa jadi, kekayaan yang belum kau terima bukan karena engkau kurang berdoa, tetapi karena Allah sedang menjagamu dari sesuatu yang akan melalaikanmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan ukur dirimu dengan harta orang lain. Ukur dirimu dengan kedamaian di hatimu. Karena di mata langit, yang paling kaya bukanlah yang paling banyak memiliki, melainkan yang paling sedikit merasa kehilangan. Dan ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita pun mulai melihat sesuatu yang lebih halus, bahwa rezeki tidak hanya turun ke tangan, tetapi juga mencari tempat di dalam hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, hati adalah wadah rezeki. Sebagaimana air tidak bisa tinggal di bejana yang bocor, rezeki pun tidak akan menetap di hati yang penuh luka. Ada hati yang setiap hari diisi dengan dendam, mengulang-ulang kesalahan orang lain, menjaga marah seolah ia adalah harta. Padahal dendam adalah lubang, semakin ia disimpan, semakin banyak ketenangan yang keluar. Ada pula hati yang dipenuhi hasad, melihat nikmat orang lain dengan perih dan iri, merasa hidup ini tidak adil. Padahal hasad membuat jiwa tak pernah merasa cukup, dan jiwa yang tak pernah cukup tak pernah merasa diberi. Ada pula keluhan yang diulang-ulang tentang nasib, tentang keadaan, tentang betapa beratnya hidup. Keluhan membuat hati fokus pada kekurangan, bukan pada karunia. Dan yang paling sunyi, putus asa. Perasaan bahwa doa kita sia-sia, bahwa usaha kita percuma, bahwa Allah mungkin sudah menjauh. Padahal putus asa adalah hijab. Ia menutup mata hati dari rahmat yang sedang datang. Sahabatku, Allah mencintai hati yang ridho, bukan hati yang tidak pernah sedih, tetapi hati yang tetap percaya di tengah kesempitan. Allah mencintai jiwa yang lapang, yang bisa menerima takdir tanpa harus mengutuk keadaan, yang tidak menggugat, "Kenapa aku?" tetapi bertanya lembut, "Apa yang engkau ajarkan?" Karena rezeki sering datang, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk ketenangan. Dan ketenangan hanya bisa tinggal di hati yang tidak penuh dengan perang. Seseorang bisa memiliki tabungan yang besar, namun hidupnya tetap terasa sempit. Sementara orang lain mungkin tidak punya banyak, tapi dadanya terasa luas. Dan dada yang luas adalah tempat turunnya rezeki. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin yang perlu kita bersihkan bukan hanya dompet kita, tetapi juga hati kita. Melepaskan dendam, mengikhlaskan perbandingan, mengganti keluhan dengan syukur, mengganti putus asa dengan harap. Karena hati yang bersih adalah magnet bagi rahmat. Dan ketika hatimu mulai lapang, rezeki pun akan menemukan jalannya. Dan ketika hati mulai dibersihkan, disitulah perjalanan ini sampai pada satu titik yang paling sunyi. Titik di mana kita berhenti menyalahkan langit dan mulai menatap ke dalam diri sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin selama ini kita keliru memahami ibadah. Kita menjadikan sholat seolah alat untuk meminta. Kita menjadikan doa seperti tombol untuk memaksa.
Padahal, solat bukanlah cara untuk menekan Allah agar mengikuti keinginan kita. Solat adalah cara untuk menyelaraskan jiwa dengan takdirnya. Ketika engkau bersujud, yang sebenarnya terjadi bukan bumi yang kau sentuh, tetapi ego yang kau lepaskan. Dan ketika engkau berdoa, yang dilunakkan bukanlah Allah, melainkan hatimu sendiri. Doa bukan untuk mengubah Tuhan, doa adalah untuk mengubah kita. Mengubah cara kita memandang hidup, mengubah cara kita menerima ujian, mengubah cara kita menunggu dengan sabar. Sahabatku, Allah Maha Tahu kapan memberi dan kapan menahan. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah salah alamat. Terkadang, yang terlihat seperti penundaan sebenarnya adalah perlindungan. Terkadang, yang terasa seperti kesempitan sebenarnya adalah persiapan. Karena Allah tidak hanya ingin memberimu rizki, Dia ingin memberimu rizki yang tidak merusak jiwamu. Dan bisa jadi saat ini Allah sedang melakukan satu hal yang sangat lembut, membersihkan hatimu, mengikis kesombongan, menghapus iri, melembutkan kerasnya harapan. Agar ketika rizki itu datang, engkau tidak terjatuh karenanya, tetapi terangkat bersamanya. Maka jika hari ini engkau masih merasa sempit, jangan putus asa, jangan berhenti bersujud, jangan lelah berdoa. Karena bisa jadi Allah tidak sedang menahan rizkimu, tetapi sedang mempersiapkan jiwamu, agar saat karunia itu turun, engkau sudah cukup lapang untuk menerimanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini menemani sepi jiwamu, jangan lupa untuk menekan tombol like, tulis di kolom komentar doa atau kisahmu, dan subscribe channel Manisnya Iman, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam cahaya dan pengharapan. Semoga Allah melapangkan dadamu, menjernihkan hatimu, dan menghadirkan rizki dalam bentuk yang paling indah untuk hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.